yang harus dibacakan oleh suami ketika beliau akan mengeluarkan air mani. Bacakan dalam hatinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan jasmani dan juga rohaninya. Sering kita memperhatikan zaman sekarang, banyak sekali orang-orang yang menjalin sebuah rumah tangga, menjalin sebuah pernikahan. Akan tetapi banyak juga pernikahan zaman sekarang yang hanya berjalan beberapa bulan, berjalan beberapa hari, seterusnya berpisah. Yang harus kita perhatikan supaya pernikahan kita berjalan dengan langgeng, berjalan dengan aman, maslahat. Pernikahan tersebut harus dibarengi dengan sebuah ilmu yang mumpuni. Apalagi dalam sebuah hubungan ataupun berjima. Dalam berjima, dalam kitab Qurratul Uyun Syarah Nadham Ibnu Yamun menjelaskan mengenai sebuah peringatan yang harus ditaati, yang harus diperhatikan oleh suami dan istri. Apa saja peringatan yang harus diperhatikan ketika berjima? Ada dua peringatan dalam kitab Qurratul Uyun Syarah Nadham Ibnu Yamun, halaman 46. Yang pertama, berkata Said Umar bin Abdul Wahab. Said Umar bin Abdul Wahab berkata, ketika suami menjima istrinya yang masih perawan, suami menjima istrinya yang masih perawan, ketika mereka ataupun suami tersebut akan mengeluarkan air mani, jangan sampai suami mencabut zakarnya. Karena kenapa? Karena hal tersebut merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh. Jadi ketika seorang suami menjima seorang istri yang masih perawan, ketika seorang suami tersebut akan mengeluarkan air mani terlebih dahulu dibandingkan istrinya, jangan sampai mencabut zakarnya ataupun kemaluannya. Bagaimana yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan oleh suami adalah menjepitnya ataupun mendiamkannya terlebih dahulu, sambil membacakan doa yang ada dalam Al-Quran. Dalam baitnya dijelaskan, wala tajhar biqoulihi ta'ala musjalan, alhamdulillahi bidal furqani ila qadirun dunakum tibyani. Yang harus dibacakan oleh suami ketika beliau akan mengeluarkan air mani, bacakan dalam hatinya sebuah ayat yang ada dalam Al-Quran. Akan tetapi jangan dikeluarkan dengan suara. Bagaimana doanya? Ada dalam surah Al-Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'ala nasiba wa sahra wa kana rabbuka qadir. Itu adalah doa yang ada dalam Al-Quran. Ulangi kembali, seorang suami ketika akan mengeluarkan air maninya, jangan terlebih dahulu mencabutnya dan mengeluarkan air maninya di luar, jangan. Akan tetapi kemaluannya ataupun zakarnya didiamkan terlebih dahulu di dalam, dan sambil membacakan yang tadi. Jangan dibacakan melalui lisan, akan tetapi bacakan dengan hati. Di sini dijelaskan wala tajhar biqouli ta'ala musjalan. Yang kedua yang harus kita perhatikan, dalam kitab Qurratul Uyun dijelaskan, ketika seorang suami akan mengeluarkan air maninya,
Yang harus diperhatikan oleh seorang istri adalah menjepit zakarnya. Hal tersebut akan menjadi sebuah kebahagiaan ataupun akan menjadi sebuah kenikmatan yang besar bagi seorang suami. Ketika seorang suami mengeluarkan air maninya, seorang istri menjepit dengan vaginanya, karena hal tersebut akan menjadi sebuah kenikmatan yang besar bagi seorang suami. Itu yang pertama adalah seorang suami ketika keluar air maninya jangan terlebih dahulu dikeluarkan. Akan tetapi diamkan terlebih dahulu di dalam sambil membacakan doa yang tadi diucapkan. Kenapa membaca doa? Mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga air mani yang dikeluarkan oleh seorang suami menjadi sebuah benih yang unggul, yang mana anak yang dikeluarkan nantinya ataupun anak orang tersebut mudah-mudahan atau semoga menjadi anak yang soleh-soleh. Jadi harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada dalam surah Al-Furqan. Yang kedua peringatannya yaitu seorang istri ketika suaminya mengeluarkan air mani, yang harus dilakukan oleh seorang istri adalah menjepit zakarnya, karena hal tersebut akan menjadi sebuah kenikmatan yang besar bagi seorang suami. Dalam bait dijelaskan, fa in takun anzalta qablaha fala tanza wa aqsu dza binaz'in yuzdala. Yang kedua hampir sama dengan peringatan yang tadi. Bagi seorang istri ataupun seorang suami, yang harus kita perhatikan yang pertama, untuk seorang suami, ketika seorang suami keluar air maninya terlebih dahulu daripada istri, suami tersebut jangan terlebih dahulu mencabut zakarnya. Itu bagi seorang suami. Yang kedua, ketika seorang istri keluar air mani terlebih dahulu dibandingkan seorang suami harus menzabut ataupun mencabut zakarnya. Jadi kalau suami terlebih dahulu jangan dahulu dicabut. Kalau istri terlebih dahulu air maninya, hal yang harus dilakukan oleh seorang suami adalah mencabut zakarnya. Jadi itulah aturan-aturan yang harus kita lakukan, yang harus kita perhatikan ketika suami dan istri berhubungan ataupun berjima. Dan di sini dijelaskan bahwa Imam Ghazali berkata dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketika seorang suami telah merasakan akan keluar air mani, Imam Ghazali berkata ketika seorang suami telah merasakan akan keluar air mani, bacakan sebuah doa yang ada dalam surah Al-Furqan, yaitu dalam syarahnya dijelaskan, alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i bashar faja'ala nasiba wa sohra wa kana rabbuka qadir. Itu adalah sebuah doa yang harus diucapkan dalam hati, jangan sampai dikeraskan dalam lisan. Imam Ghazali berkata doa tersebut merupakan sebuah doa ketika seorang suami akan mengeluarkan air maninya, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga air mani tersebut menjadi sebuah cikal bakal menjadi anak yang soleh dan soleh. Itulah yang harus kita perhatikan, yang harus kita taati ketika seorang suami dan istri berjima. Sekian dari penjelasan pada kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.